Salam Prima bermutu. Ya, kita ketemu lagi nih sahabat Primo Talks dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup seru ya di dunia perumasakitan maupun pelayanan kesehatan. Tema kita pada hari ini mengenai fasilitas kesehatan masa kini dan masa depan. Pandangan seorang direktur rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Kita juga kedatangan narasumber kita yaitu Dr. Prima Yunika. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Selamat datang di Primo Talks. Terima kasih. Kita akan membahas tadi topik mengenai fasilitas kesehatan masa kini dan masa depan. Juga sahabat Primo Talks nih, saya pertama-tama akan coba membacakan CV dari Dr. Prima. Beliau Dr. Prima Yunika D. Ruswati Mars. Beliau lahir 9 Juni 1970. Alamat beliau di wilayah Cibubur. Riwayat pendidikan beliau S1 dari FK Brawijaya, lulus 1996. Beliau ngambil S2 Magister Administrasi Rumah Sakit Mars dari FKM UI, lulus 2009. Riwayat pekerjaan beliau 2014 bergabung di Prima Hospital sebagai manajer pelayanan medis. Dan 2016 beliau promosi menjadi direktur di Prima Hospital Bekasi Barat. Pasti pada tahu ya guys, sobat Primo Talks dimanapun berada, rumah sakit yang sudah ternama di wilayah Bekasi, Kota Bekasi, terutama di daerah Kalimalang. Pasti udah apal lah ya, Prima Hospital Bekasi Barat. Dulu namanya Rumah Sakit Awal Bros ya dok, kita Betul. sudah berubah menjadi Prima Hospital. Betul. Nah, sahabat Primo Talks nih, sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk kita subscribe dulu channel Primo Talks supaya nggak ketinggalan nih sama update seputar layanan kesehatan yang akan terus kita update, kita rutin tayangkan untuk sahabat Primo Talks dimanapun berada. Dok, Dr. Prima, Baik. kita mulai masuk ke diskusi, namanya juga kita nge-podcast ya dok ya, pasti kita coba berdiskusi. Pertanyaan pertama dari saya dok, Ya. judul topik Primo Talks kita kan yang keempat nih dok, ceritanya kita Oke. tayangan keempat nih menarik sekali. Bagaimana pandangan Dr. Prima terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit pada masa kini dan masa depan dok? Seperti apa dok bayangan atau pandangan dari Dr. Prima dok? Baik, sebelumnya selamat siang Dr. Ferry. Ya, Terima Dokter. kasih sudah mengundang saya di acara Primo Talks hari ini. Kita mau sharing-sharing nih talk untuk fasilitas kesehatan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit informasi lah bagaimana situasi fasilitas kesehatan kita terutama di wilayah Bekasi. Ya, gimana tadi dok? Bagaimana dok pandangan Dr. Prima terhadap pelayanan kesehatan Oke. di rumah sakit pada masa kini dan masa depan dok? Oke, kalau pandangan saya terkait dengan 2 tahun terakhir ya, ini masuk mau tahun ketiga Ya. dengan situasi COVID kita. Pandemi ya dok ya? Pandemi, sejujurnya kita tuh berada pada situasi yang sangat tidak terprediksi, tidak bisa diperkirakan. Jadi agak-agak untuk bidang fasilitas kesehatan juga kita masih kesulitan ya. Walaupun sekarang udah cukup Sudah berkurang. dok ya, Ya. udah cukup berkurang. Tapi menurut saya ke depan dengan apapun kondisinya, menurut saya fasilitas kesehatan itu untuk saat ini terutama di Indonesia kita itu kan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Menurut saya ada faktor dari pasien atau penjamin, kemudian dari faktor rumah sakitnya sendiri, dan yang paling penting adalah faktor dari pembuat regulasi, di mana ketiga faktor ini tuh sangat menentukan perjalanan fasilitas kesehatan ke masa depan. Kenapa? Karena pertumbuhan fasilitas kita tuh sangat cepat, sangat tinggi. Persaingan rumah sakit cepat, perkembangan alat kesehatan modern juga hitungannya kadang nggak pakai tahun ya, kadang hitungan bulan sudah berubah. Kemudian sistem penjaminan sendiri di rumah sakit juga berubah. Dengan awalnya kita semua sangat bergantung pada fee for service, out of pocket terutama, kemudian sekarang berubah menjadi sistem universal coverage ya.
itu juga mempengaruhi sistem pelayanan. Belum lagi kalau kita juga merasakan beberapa mungkin karena mengikuti perkembangan juga, sehingga beberapa peraturan kesehatan kita juga sangat berubah. Dan itu butuh kesiapan kita tersendiri nih bidang kesehatan, terutama pemberi layanan kesehatan tuh juga perlu beradaptasi dengan cepat. Kemudian saya juga mengamati kita sudah mulai memasuki perubahan penyakit. Dari yang semula penyakit-penyakit infeksi menjadi sekarang lebih banyak penyakit degeneratif. Waduh. Ya, mulai banyak kasus-kasus degeneratif. Kalau kita lihat di rumah sakit itu kasus-kasus pasien dengan penyakit kronis sangat Diabetes, hipertensi, ya, Dok, betul. ya. Itu Stroke. cukup tinggi. Kemudian yang perlu kita antisipasi lagi adalah perubahan pola kependudukan. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu kita mungkin lebih banyak usia muda. Kalau sekarang tuh usia produktif sampai dengan usia lanjut kita lebih banyak, sehingga bentuk piramida penduduk kita kan juga sudah mulai berubah. Iya, Dok. Itu menurut saya juga perlu diantisipasi ya oleh pelaku kesehatan, karena ke depan itu pasti akan mempengaruhi perubahan strategik dari pemberi layanan kesehatan. Kemudian ini terutama di di masa-masa pandemi itu ada perubahan layanan kesehatan dengan lebih banyak bertumpu pada teknologi. Oh, ya. Dok. Jadi layanan-layanan digital nih, Dok, ya. Betul, layanan. Mulai Contohnya berkembang, ini, ya. Contohnya adalah ini kegiatan Primutalk iya, ini. iya. Mungkin dulu kita kegiatan-kegiatan seperti ini. Offline ya, Dok, ya, kita ya, Dok. Kita lebih banyak kegiatan offline. Kan Iya, ini iya. kan bisa masuk bagian dari kegiatan untuk edukasi, pemberi informasi Iya. kepada masyarakat tentang perkembangan kesehatan di Indonesia ataupun di dunia. Jadi itu juga mungkin perlu diantisipasi oleh pemberi layanan ya, terutama rumah sakit. Kebetulan karena Primaya adalah rumah sakit swasta, sehingga menurut saya tantangannya juga lebih banyak, di mana kita perlu untuk mulai beradaptasi dengan memberlakukan sistem efisiensi di semua bagian, karena kondisi pelayanan kesehatan itu jika kita tidak melakukan efisiensi maka kita akan semakin berat. Jadi efisiensi ini kita barengin juga efektivitas pelayanan juga, Betul, ya, Dok, ya. Jadi betul. memang harapannya tentu customer yang datang ke suatu rumah sakit itu bisa melayani, bisa merasakan pelayanan kita. Tidak hanya sisi efisiennya saja, tapi lebih ke efektivitas yang mereka rasakan dan akhirnya bisa membawa dampak menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, ya, Dok. Betul. Jadi mungkin kalau dari sisi rumah sakit swasta gitu ya, seperti di Primaya, karena memang rumah sakit swasta, jadi faktor efisiensi cukup penting untuk diperhatikan. Karena itu juga akan menjaga keberlangsungan rumah sakitnya sendiri. Makanya kita juga lagi sering mendengar mengenai Lean Hospital, ya, Dok, Betul, ya. Nah, betul. itu juga Kita salah satu sedang program-program, ya, Dok, ya. Betul, kita sedang memberlakukan program Lean Hospital, kemudian pemberlakuan untuk bagaimana membuat sebuah kegiatan rumah sakit itu menjadi lebih memberikan hasil dengan sedikit usaha, atau tidak perlu menambah hal yang terlalu besar, tetapi kita bisa meningkatkan hasil yang kita miliki gitu. Menarik sekali, Dok. Nah, Dok, saya punya pertanyaan berikutnya nih yang saya rasa juga menarik. Dok, kira-kira kalau kita tantangan dan peluang nih kita sebagai direktur rumah sakit dalam mengelola rumah sakit agar pasiennya semakin loyal terhadap rumah sakit kita, kira-kira apa ya, Dok, bisa kita lakukan gitu, Dok, dalam hal menjaga supaya tantangan dan peluang tadi terhadap loyalitas pasien kita itu bisa terus bagus gitu, Dok. Iya, memang tantangan banget sih, Dokter Ferry ya, kalau saya ngelihat, karena sebenarnya rumah sakit itu tantangannya atau yang harus kita jaga loyalitasnya itu sebetulnya bukan hanya dari luar sebetulnya.
tantangan itu menurut saya juga berasal dari dalam ya, dari internal. Karena ya proses pelayanan di rumah sakit itu kan proses bisnis yang berjalan terus-menerus, melibatkan banyak orang, banyak pihak, banyak unit, banyak alat, banyak bahan, banyak sistem, banyak teknologi. Jadi itu harus semua dikelola oleh si direktur. Jadi gitu. dari internal tuh nggak hanya SDM ya dok, tapi Iya, fasilitas, baik betul. itu fasilitas umum maupun fasilitas medis juga harus benar-benar dipikirin ya dok ya? Betul, betul. Itu makanya kalau dibilang tantangan dari seorang direktur ya menurut saya direktur itu harus memiliki banyak kemampuan untuk mampu menjalankan, menggerakkan dan mendorong laju rumah sakitnya. Ya kalau dibilang ya, kalau saya bilang sih mungkin direktur harus agak ajaib gitu ya, karena dia selain melihat hal-hal yang besar sebagai pokok utama pelayanan kesehatan, dia juga harus melihat hal-hal yang sangat mungkin kecil buat sebagian orang, tapi sebenarnya itu akan menjadi faktor penentu kepuasan pasien. Jadi seorang direktur ini harus mikirin strategiknya di atas dan juga teknisnya juga harus, mau nggak mau kita harus ikut mikirin juga ya dok ya. Betul. Tidak bisa hanya melepaskan atau mendelegasikan seutuhnya kepada karyawan atau tim kita, tapi Betul. kita pun di direktur rumah sakit harus bisa memikirkan kalau bisa sampai ke teknis juga ya dok ya. Walaupun ada Iya. pembagian bersama tentunya Betul. dengan tim kita ya dok ya. Betul, tetap sih kalau menurut saya seorang leader tetap harus memberikan kesempatan kepada calon-calon leader kita untuk bisa muncul dan tampil, tapi bahwa seorang leader harus tetap mengawal untuk memastikan bahwa proses bisnis yang berjalan di rumah sakit tetap sesuai. Itu tantangannya sih. Dan kita tuh yang paling utama menurut saya tadi, selain kita untuk membentuk tim leader, kita juga harus membuat bagaimana tim di rumah sakit itu menjadi tim yang sangat solid, yang sangat kompak, yang bergerak bersama dengan kecepatan yang sama. Karena kalau nanti ada yang kecepatannya beda, bisa yang satu ketinggalan, yang satu kecepatan gitu. Betul. Jadi kalau dalam tim, maka direktur ini menjadi yang mengatur kecepatan itu ke arah mana, kemudian mengatur agar rapi terus dalam barisannya gitu Iya, ya. iya, Dok. Nah, jadi untuk mengatur ke arah sana, maka direktur harus bisa mengarahkan timnya, tidak hanya mengetahui tentang kemampuan dan skill, tapi dia juga harus bisa bagaimana agar timnya ini memiliki attitude yang baik, kemudian memiliki kemampuan komunikasi yang memenuhi, keteladanan, dan yang paling utama ya leadership dalam mengelola timnya, karena semua dari kita yang ada di rumah sakit sebenarnya adalah leader gitu. Tadi dok menarik sekali kesebut Rapi. Saya lihat juga Rapi ini bagian dari value-nya Primaya Hospital ya dok ya? Betul. Jadi kebetulan value-nya Primaya Hospital itu adalah profesional, rapi, ibadah, mendengarkan, dan asertif. Wah, menarik sekali. Ya, jadi ada faktor rapi di sana. Dan rapi ini kalau saya tidak mengistilahkan hanya ruangan yang bersih dan tertata, tapi lebih kepada personalnya juga. Jadi kepada orangnya juga harus dibiasakan untuk bekerja dengan situasi yang teratur, tertata gitu ya. Manajemennya rapi gitu dok ya Betul. istilahnya. Dan itu saya sadari memang membuat sebuah budaya baru, sebenarnya bukan budaya baru, tapi mungkin membiasakan untuk menjadi itu tidak mudah, tapi bukan juga tidak mungkin. Jadi yang paling penting menurut saya antara kita di rumah sakit sebagai pimpinan, kemudian dengan tim manajemen, kemudian dengan tim karyawan, dengan tim pemberi asuhan, itu sebenarnya harus tercipta sebuah kerjasama atau orkestra yang baik, sehingga menghasilkan musik yang baik. Wah, menarik sekali ini. Dari rumah sakit sampai ke musik kan. Wah, mantap ini. Nah, dok, berikutnya kita ketahui bahwa salah satu layanan unggulan di Primaya Hospital Bekasi Barat adalah jantung dan pembuluh darah, dok. Ya.
Sebenarnya apa saja yang saat ini sudah bisa dilakukan oleh Primea Hospital Bekasi Barat sehingga pasien-pasien ini kita nanti yakin dok, kalau ada masalah jantung gak usah keluar negeri ke Primea Hospital Bekasi Barat. Apa kira-kira yang bisa membuat Primutalks, sahabat Primutalks di luaran tuh yakin dok harus ke Bekasi Barat kalau masalah jantung? Baik, mungkin agak cerita sedikit Dokter Ferry. Jadi Primaya Center kita ini sebenarnya sudah dimulai dari sejak tahun 2015. Jadi bukan baru terjadi kemarin. Namun layanan kita bisa menjadi sebuah layanan yang sangat lengkap, sangat komprehensif memang baru beberapa tahun terakhir, dan kita canangkan sebagai Primaya Heart Center. Primaya Heart Center. Betul. Kenapa sebelumnya kita tidak berani mencanangkan sebagai Primaya Heart Center? Karena sejujurnya dengan mengatakan sebuah center itu kami punya tanggung jawab yang besar. Nah, untuk itu kami harus yakin dulu bahwa kami siap untuk menjadi sebuah center. Kami harus bisa mengatasi setidaknya 90% kasus yang datang gitu ya. Kalau saya tidak bilang mengatakan 100% karena ada hal-hal yang memang membutuhkan tindakan lebih sangat advance dan kami belum memiliki baik fasilitas maupun SDM yang mampu. Jadi kami tetap akan memberikan yang terbaik untuk pasien. Namun sejauh ini apa yang menjadi layanan kami baik di tingkat rawat jalan maupun di tingkat rawat inap, baik untuk tindakan yang one day care yang sehari boleh pulang ataupun layanan yang harus membutuhkan rawat inap, kami hampir semua bisa lakukan. Kami dari sejak 2015 itu hingga 2022 ini, kami sudah melayani tindakan sebanyak 10.800 tindakan. Itu kateterisasi jantung dok? Ada ceritanya? kateter. Jadi kalau kami mau mengatakan tindakan, kami banyak sekali. Oh, baik. Ada kateterisasi, ada tindakan-tindakan untuk aneurisma aorta, ya, kemudian ada pemasangan pacemaker, kemudian ada beberapa injeksi face block, kemudian ada penyadapan jantung, kemudian kami juga melakukan tindakan rotablator atau penghancuran plak-plak dengan menggunakan alat yang di dalam sehingga menurut saya cukup canggih, ya, alat ini ya. Cukup advance. Dan kalau saya ngeliat videonya di YouTube atau di apa tuh seperti dia mengebor gitu dok ya, mengebor di dalam pembuluh darah. Yang kecil istilahnya gitu. Terus kami juga sudah bisa melakukan tindakan bedah jantung, open heart surgery, CABG, kami juga sudah lakukan. Kemudian ada beberapa tindakan penggantian katup jantung, kami juga sudah bisa lakukan. Jadi sintetis gitu dok ya, katup jantungnya itu. Betul, jadi ada katup-katup jantung, terutama kasus-kasus yang kasus bawaan kongenital gitu. Kongenital. Jadi kita juga bisa melayani kasus jantung anak juga sudah bisa. Jadi sejauh ini dari baby sampai manula gitu udah bisa ya dok ya. Betul. Dan kasus jantung. Kami juga tidak hanya istilahnya menerima di bagian hulu, kami juga menjaga hubungan baik dengan teman-teman di hilir, di dokter-dokter umum yang ada di klinik, di puskesmas, dan kami mempunyai grup gitu ya, kami menyebutnya grup EKG, di mana di situ ada termasuk dokter-dokter umum di seluruh klinik dan fasilitas kesehatan di sekitaran Bekasi yang pada saat mereka punya kasus dengan hasil EKG yang mungkin dokter umum ini lupa bisa gitu minta bantuan ya dok ya ceritanya. Mereka bisa share di grup itu, dan kemudian nanti dokter jantung Primaya Bekasi Barat yang akan membaca dan mengatakan apakah kasus ini perlu tindakan segera, butuh dirujuk atau tidak gitu, atau cukup dengan pemberian terapi. Dok. Dan kalau memang kasusnya itu dibaca adalah merupakan tindakan gawat darurat, maka kami bantu dengan pengiriman ambulan, penjemputan pasien, sehingga kita bisa memperkecil resiko atau dampak dari situ dengan kecepatan layanan respon dok, kita. Ya. Belum lagi nanti pada saat sudah datang ada istilah door to balon gitu. Betul, dok ya. Itu bagian dari quality improvement dan menjadi perhitungan kami. Di Indonesia masih menetapkan 90 menit, tapi di Bekasi Barat, di Primaya Bekasi Barat,
kami sudah menetapkan door to balon 60 menit. Wah, lebih cepat dari standarnya di Indonesia berarti ya, Dok, ya? Betul, karena kami ingin memberikan hasil yang paling baik untuk pasien. Menarik. Dan ini cukup banyak kejadiannya, dan alhamdulillah memang ternyata kasus-kasus jantung di Indonesia, atau saya nggak usah jauh-jauh Indonesia, di sekitaran Bekasi pun itu cukup tinggi kasus-kasusnya. Tadi menarik sekali, dari puskesmas, dari klinik, ada grup bersama dengan Prima Hospital Bekasi Barat, dan saya juga ingat bahwa dari rumah sakit sekitar, salah satunya dari Prima Hospital Bekasi Timur, Bekasi Utara bahkan ya, Dok, ya. Kita juga dalam mengkorelasikan atau mengkoneksikan rujukan, karena Prima Hospitalnya di Bekasi ada 3, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara. Itu kami selalu saling merujuk gitu ya, Dok, ya. Dalam artian tentu pada saat ada kasus-kasus jantung, Prima Bekasi Utara akan memberikan rujukan ke Prima Hospital Bekasi Barat, karena memang untuk case-case yang advance yang butuh misalkan tindakan kateterisasi, di Bekasi Utara sendiri masih butuh merujuk ke Bekasi Barat gitu ya, Dok, ya. Jadi kalau di Primaya Hospital di Bekasi itu ada 3, Barat, Timur, dan Utara, dan masing-masing punya keunggulan. Dan kebetulan kalau Bekasi Barat kan memang di jantung. Jantung ya, Dok. Jadi dari rumah sakit lain bisa merujuk, dan ini bentuk kolaborasi yang sangat baik menurut saya, dan kita berkomitmen atau berfokus pada pelayanan kesehatan yang cepat, baik, tuntas kepada pasien. Tujuannya tetap outcome-nya adalah hasil yang baik untuk pasien. Jadi mungkin nanti di Primaya Bekasi Timur ada sport centernya, ya, orthopedic center. Kemudian di Bekasi Utara ada urologi centernya, ada woman and man clinic. Iya, setuju sekali. Jadi pasti kita bisa saling membantu dan mengisi lah di situ. Siap, Dokter. Nah, nih, Dok, kita berikutnya mulai mencoba membahas personal Dokter Prima nih. Siap. Dok, bagaimana sih cerita perjalanan karirnya Dokter Prima, mulai dari lulus dokter sampai dengan saat ini sebagai Direktur Primaya Hospital Bekasi Barat, Dok? Oke. Mulai dari saya lulus sampai dengan sekarang sebenarnya hampir sama dengan para lulusan dokter yang lain ya, sama saja gitu. Saya dulu lulus 96, kemudian saya melanjutkan dengan program dokter PTT. Nah, ya, kebetulan waktu itu saya dapat di wilayah kota Surabaya PTT-nya. Dan setelah selesai PTT, sebetulnya alhamdulillah saat itu saya sudah keterima di program spesialis anak, ilmu kesehatan anak sebetulnya pada saat itu. Tapi karena satu dan lain hal, kebetulan karena suami harus berpindah tugas ke Jakarta, dan sebagai istri yang baik. Jadi ikut suami ya, Dok? Saya ikut suami, jadi gitu mengikuti ke Jakarta sejak 2001. Jadi nggak sempat juga dijalanin awal pun enggak ya, Dok? Belum sempat dijalani, dan setelah itu karena saya dipanggil berkali-kali nggak menghadiri gitu ya, mungkin akhirnya saya agak-agak di blacklist mungkin. Iya, dan kemudian dari situ. Sebenarnya sejak saya lulus setelah PTT itu saya lebih banyak berprofesi sebagai ibu rumah tangga sebetulnya. Jadi lebih fokus kepada ibu rumah tangga. Pas baru masuk ke Jakarta ya, Dok, ya? Betul, jadi lebih banyak fokus kepada keluarga. Dan setelah anak saya yang ketiga, yang kebetulan waktu itu dapatnya di Jakarta, lahir dan kemudian besar dan kemudian sudah masuk sekolah TK, saat itu barulah saya bekerja full timer sebagai dokter ya, dokter di salah satu rumah sakit swasta. Tapi kemudian mungkin karena terlalu lama vakum, kalau boleh dibilang dari sejak lulus sampai menjadi dokter itu atau bekerja full itu hampir 10 tahun saya. 10 tahun, Dok, ya? Iya, full sebagai ibu rumah tangga. Jadi mungkin agak banyak yang harus saya adjust gitu ya. Jadi akhirnya lebih berpikir ya mungkin saya juga harus banting setir atau berubah arah gitu, dan mengarahkan ke manajemen dari rumah sakit. Klinisi mulai ke manajemen ya, Dok. Betul, ya ceritanya. ke arah manajemen. Dan
karena saya nggak ngerti juga tentang manajemen, jadi saya belajar di UI saat itu, dan ya akhirnya sampai seperti sekarang. Menarik sekali. Nah, Dok, kira-kira dukungan dari suami, dari keluarga, anak-anak gitu ya, Dok, sehingga Dokter Prima bisa mencapai ke jenjang karirnya saat ini, hari ini, itu seperti apa, Dok, dukungan dari keluarga ini, Dok? Dukungan sih udah pasti ya, dukungan banget, karena kita sama-sama tahu ya, mungkin Dokter Ferry karena pekerjaan di rumah sakit itu nggak ada istirahat, dalam artian rumah sakit pelayanan adalah 24/7, jadi kita pun juga layanannya kita harus bekerja atau melayani 24/7, non-stop, standby. Dan itu dukungan keluarga cukup penting, karena di saat situasi-situasi yang urgent, kadang-kadang saya kalau misalnya ada sesuatu yang harus ke rumah sakit tengah malam atau apa, Ya berangkat ya, Dok, ya ya? berangkat dan suami mengantar. Wah, itu salah satu bentuk Iya. dukungan suami tentunya ya, Dok, ya. Betul. Selain seperti juga itu. kadang-kadang fisik kita nggak datang, tapi otak kita selalu di rumah sakit sih, Dok, ya. Betul, dan itu juga bagian dari pengertian keluarga mungkin juga di situ, karena di saat kita libur, di saat kita Cuti. cuti, kadang-kadang kita tuh mata dan tangan kita tuh nggak lepas dari Tetap harus mikirin operasional kadang-kadang ya, Dok, ya. handphone ya. Dari Jadi handphone. mungkin itu juga pengertian yang diberikan oleh keluarga itu juga pasti mendukung sih, karena ya alhamdulillah mungkin mereka mengerti bahwa ini pekerjaan juga tidak semata-mata pekerjaan, tapi ada faktor kemanusiaan juga. Balik lagi demi berlangsungnya pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit yang prima ya, Dok, ya, Betul. istilahnya. Wah, ini memang pas Iya. sekali tamunya Dokter Prima, Iya. value rumah sakit dari Prima Hospital prima. Prima. Wah, pas bener Iya. ini memang Iya. kita. Nah, Dok, apa masih ada keinginan Dokter Prima yang masih belum tercapai sampai dengan saat ini? Apa ya, Dok, kira-kira ingin Dokter Prima raih lagi, Dok? Apa ya? Sebenarnya kalau saya tuh merasa sampai detik ini Tuhan tuh sudah sangat sayang sekali sama saya gitu ya. Sudah bahkan yang saya tidak bayangkan pun sama Allah sudah diberikan gitu ya. Jadi sudah besar sekali apa yang sudah diberikan. Jadi kayaknya apa ya, yang mau apa lagi gitu. Tapi kalau dari saya pribadi sih, saya tuh selalu membuat prinsip bahwa selama kita masih hidup, selama kita masih ada di dunia ini, ya yang paling penting adalah kita tuh harus memberikan manfaat hidup kita untuk orang lain. Dan juga untuk memberikan manfaat itu kita sendiri harus mampu, dan itu dipenuhi dengan harus selalu belajar, ya. Menarik. harus belajar. Dan kalau saya melihat ilmu itu tidak harus ilmu sekolah, Iya, ilmu dari iya. mana saja, ilmu kehidupan juga bisa. Iya, Dok. Dan kalau ditanya harapan ke depan, pastinya waktu saya pengen banyak waktu dengan keluarga, dengan anak, cucu, orang tua, harus tetap bisa terpenuhi Wah, dengan sekarang baik. kesebut gitu. cucu ya, Dok, ya. Iya. Jadi pengen punya waktu sama cucu nih lebih banyak nih pasti Iya, nih. betul, alhamdulillah. Mungkin ya itu sudah mulai menikmati di situ. Iya, Dok, siap. Dok, kira-kira apa nih pesan-pesan Dokter Prima kepada generasi muda, sahabat Primu Talks di luar sana, mungkin juga para calon-calon leaders, baik leaders di suatu unit kerja, baik leaders di suatu layanan kesehatan, klinik, puskesmas maupun rumah sakit, Dok, di luaran banyak sekali yang memang pingin tertarik belajar mengenai manajerial, leadership, lalu juga teknik-teknik khusus dalam kita memimpin dan mengelola sumber daya manusia dan sebagainya. Apa, Dok, kira-kira pesan dari Dokter Prima untuk generasi muda kita ini, Dok? Pesan generasi muda ya, ini termasuk untuk anak-anak saya. Ya, pesan saya mungkin lebih ke dunia berubah dengan sangat cepat sekali. Rasanya saya baru beberapa tahun lalu dengar katanya teknologi
4.0. 4.0. Sekarang kita sudah masuk 5.0. Itu rasanya kayak kita aja yang 4.0 aja belum paham banget gitu ya. Tahu-tahu sudah 5.0 apalagi itu Ilmu gitu apa ya. lagi nih ya dok ya? Ya, jadi kalau dari saya, generasi muda tidak boleh berpuas diri, harus selalu menjadikan dirinya orang yang haus dengan ilmu pengetahuan, belajar, dan belajar. Karena menurut saya hanya dengan kita belajar, menguasai ilmu pengetahuan, kita akan mampu untuk mampu lebih percaya diri menghadapi masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian ini. Dan dengan masa yang tidak pasti tadi, kalau saya sih selalu berpesan pada anak-anak, dan mudah-mudahan ini juga untuk generasi muda, juga harus menguatkan diri dari sisi yang non keilmuan. Jadi dari sisi batinnya, dari keimanan, dari agama lah masing-masing ya. Atau dari bisa sisi dibilang soft skill kali ya dok dari ya? soft skill. Jadi kalau saya selalu, anak saya harus menjalankan ibadahnya dengan mampu, dengan baik ya. Setidaknya saya berpesan kalau dengan mereka punya agama atau ilmu keagamaan yang kuat, mereka punya pagar untuk selalu berjalan pada jalur yang benar, tidak melenceng. Karena bagaimanapun sebagai orang tua pasti itu yang agak-agak agak-agak khawatir ya. Itu sesuai dengan value prima tadi, kayaknya di tengah ya dok ya? Iya, ibadah. Ibadah luar biasa emang value prima ini. Iya, jadi harus selalu ketemu aja ya dok ya? betul. Celahnya dari manapun harus dapat ya. Ketemu primanya memang. Betul. Terus satu lagi sebagai calon leader tadi ya. Sebagai calon leader, iya pasti tadi tetap ilmunya tetap harus belajar, tetapi yang perlu diperhatikan sebagai seorang leader itu, apalagi bidang rumah sakit ini sangat dekat dengan kemanusiaan. Jadi para leader ini harus juga jangan lupa dari sisi kemanusiaannya, dan tidak hanya melulu mesin, tidak melulu dengan teknologi gitu. Khawatirnya kita terbawa dengan perubahan itu, jadi agak-agak melupakan. Dan yang paling penting lagi untuk seorang leader adalah dengan perubahan yang sangat cepat, kita butuh kemampuan untuk menyesuaikan diri. Adaptasi ya dok ya, penting sekali. Agility-nya itu harus tinggi, ya harus keren. Memang di masa sekarang ini kita harus mampu beradaptasi sama kondisi, situasi. Betul. Bahkan ketemu banyak masalah ya harus kita hadapi gitu dok. Betul. Jangan dihindari aja pokoknya. Iya, betul. Tidak perlu menghindari masalah, karena sebetulnya betul, sebenarnya dengan masalah justru disitulah kita diasah kemampuan kita. Dari situlah kita belajar untuk menemukan hal yang lebih baik lagi. Karena kalau kita sudah menjalankan dengan baik, kemungkinan tidak akan ada masalah. Wow, menarik. Tapi kalau ada masalah ya kita hadapi, carikan solusinya tentu ya. Betul. Karena pasti tidak ada masalah yang tidak bisa dihadapi. Semua pasti bisa dihadapi. Tinggal pendekatannya mungkin yang harus diubah. Cara kita setuju dok. Menarik sekali. Kita sudah sampai di ujung acara. Siap. Dengan topik fasilitas kesehatan masa kini dan masa depan, pandangan seorang direktur rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Inilah Dr. Prima Yunika Mars dengan penjelasan berbagai yang sudah kita simak bersama sahabat Primu Talks. Kita sangat menarik kalau kita lihat, ambil benang merahnya tadi, kita lihat bahwa bagaimana hard skill, soft skill, dan juga rohani tadi ada tambahan lagi, bagaimana kita mengkombinasikan hal tersebut untuk para calon leaders, untuk para pimpinan-pimpinan fasilitas kesehatan masa kini dan masa depan. Betul. Dapat kita kolaborasikan, dapat kita kombinasikan hal tadi sehingga kita dapat memimpin dengan penuh mengilhami, menjiwai, dan juga integritas. Karena kalau kita menjaga tadi nilai ibadah di dalam Prima tadi ya dok ya, value primanya Prima Hospital ini, itu dapat membawa fasilitas kesehatan masa kini dan masa depan dengan lebih mantap lagi tentunya. Terima kasih Dr. Prima. Kita tiba di akhir podcast ya tentunya, ini acara kita. Saya mengajak sahabat Primu Talks untuk kasih likes,
komen, share, dan subscribe-nya agar channel kami terus mampu memberikan berbagai cerita, edukasi yang positif demi kesehatan masyarakat Indonesia. Channel kami Primu Talks. Sampai jumpa kembali sahabat Primu Talks pada sesi berikutnya. Salam Prima bermutu.